Pasangan Nikita Willy dengan Indra Priawan memang memiliki gaya hidup yang cukup mewah. Pasalnya, fakta tersebut muncul lantaran Indra kerap membagikan momen di saat dirinya tengah pergi berlibur dengan keluarga kecilnya. Namun, kehidupan mewah Indra dan Nikita Willy itu justru sempat mendapat sindiran dari Tante Indra Priawan, Bintarsi, yang menyebut jika kemewahan yang dirasakan Nikita Willy berasal dari penggelapan saham yang dilakukan sang suami. Seolah tak ingin ikut campur, Nikita Willy yang disinggung mengenai masalah tersebut memilih untuk tak memberikan komentar apapun mengenai pernyataan yang dilontarkan oleh Bintarsi. Jadi, saya juga tidak tahu bagaimana kehidupan mereka. Hanya cukup banyak laporan dari media yang mengatakan hal-hal yang saya dengar-dengar dan media juga dengar-dengar. Tapi karena saya tidak tahu pasti, saya juga tidak bisa memberikan komentar. Hanya kalau saya lihat kemewahan yang dilakukan, itu memang keterlaluan. Jadi itu saja sudah sangat luar biasa besarnya. Apalagi kalau memang ditambah dengan money laundering, seandainya ada. Karena ini saya lihat, bukan saya menuduh, tapi secara umum seringkali terjadi seperti itu. Dan memang mereka pernah disebutkan di salah satu koran, ditulis pengusaha transportasi terbesar. Siapa kira-kira? Itu dikatakan dicurigai melakukan money laundering. Yang bisa saya katakan, yang pasti yang terlihat di akte adalah bahwa saham saya hilang. Hilangnya kemana? Dibagi setengahnya ke kakak saya dan setengahnya ke adik saya. Jadi kalau Indra Priawan itu anak dari kakak saya. Sekarang kalau saham saya pindah ke situ, apakah tidak diturunkan? Dan dalam akte memang kelihatan bahwa saham saya sebagian berada di situ karena itu dibagi 4 antara kakak saya dan adik saya, kemudian Indra Priawan dapat 1/4-nya. Sedangkan CV Lestiani sendiri tidak pernah membuat laporan pembukuan. Terus tahu berapa yang harus dibayar. Kan pembayaran itu kompromi kan. Tapi sangat disayangkan bahwa mestinya hal itu kan dicatat di kesimpulan. Bukan di kesimpulan, di putusan. Tapi tidak tercatat. Jadi saya pikir, kalau kecerobohan terjadi terlalu banyak, saya juga stop dulu. Akhirnya saya stop dulu. Tapi sekarang dengan hukum yang saya lihat lebih baik, saya mencoba kembali. Dari dulu memang ada kejadian-kejadian aneh. Dari dulu sebetulnya ada 4 keluarga, ada 7 pendiri terdiri dari 4 keluarga. Dari 4 keluarga itu saya tidak bisa menceritakan tentang 2 keluarga karena yang lebih tahu adalah pemegang saham yang dianiaya. Dia lebih tahu. Saya hanya dengar dari dia. Terlepas dari jerat masalah yang menyeret sang suami, namun nama Nikita Willy kini lagi-lagi mencuri perhatian usai dirinya dianggap menjadi salah satu kandidat hot mom di dunia selebritis tanah air. Mempunyai tubuh yang ideal serta wajah yang sangat awet muda membuat Nikita Willy saat ini dinobatkan sebagai salah satu hot mom dengan pesonanya sebagai seorang ibu yang memiliki anak 1. Lantas, seperti apa jawaban dari Nikita Willy setelah dirinya dijuluki hot mom oleh para warganet? Sejauh ini lebih hot mama ini ya. Ya mungkin apa ya? Olahraga sih setiap hari sih seperti biasa aja ya, kayak orang-orang juga banyak yang olahraga. Terus kayak sebenarnya yang lebih penting sih makanannya aja ya. Jadi selalu ingat ya, you are what you eat. Selalu ingat dan lihat apa yang sebelum kita masukin ke dalam mulut gitu. Kalau bisa kita hindari ultra processed food gitu, karena itu sangat-sangat berbahaya dan tidak bagus untuk tubuh.
Apa ya yang aku cari adalah supaya aku bisa terus kuat gendong-gendong anak gitu aja. Sebenarnya kalau konten mengenai anak tuh cuma pure seorang ibu yang suka melihat anaknya dan perkembangan anaknya gitu, apa adanya aja, nggak dibuat-buat. Cuma ternyata banyak yang suka dengan konten-konten itu, jadi membuat aku semangat lagi untuk lebih membuat konten-konten yang memang edukatif tentang anak-anak atau yang lucu-lucu soal anak. Semuanya sampai isi-isinya Michael Kors. Tapi kalau hari ini aku tidak membawa itu semua karena aku cuma tahu dari mobil, terus langsung ke event, habis itu langsung balik lagi ke mobil, jadi aku memang nggak bawa. Enggak juga lah gitu. Kalau misalkan ada rezekinya ya kenapa enggak untuk beli barang-barang yang lebih mahal gitu. Cuma sebenarnya apapun barangnya dan berapapun harganya kayaknya tergantung kita pakainya gimana. Kalau kita nyaman dan kita confident ya akan bagus-bagus aja. Jadi aku sama adik aku tuh memang hampir nggak pernah ke peternakan gitu. Terus tiba-tiba tim YouTube aku tuh nantangin aku gimana untuk melakukan sesuatu hal atau melakukan suatu pekerjaan yang memang belum pernah kamu lakukan sebelumnya. Nah, salah satunya adalah menjadi peternak. Jadi kita kemarin datang, kita kasih makan sapi, kasih makan ayam, milking the cow, habis itu bersihin kandangnya dan lain-lain. Itu seru banget dan memang terlihat dari luar tuh kayak menjijikan gitu atau serem. Cuma ternyata pada saat kita lakukan itu bener-bener terapeutik ya menurut aku, kayak sangat-sangat nyaman dan menurut aku kayak oh my god I want to do it again gitu. Cuma memang agak bau karena itu peternakannya, wajar, cuma seru banget. Enggak, cuma terlihat glamour aja. Sisanya selebihnya aslinya aku bisa di kondisi apapun. Ternyata semenyenangkan itu, karena kadang-kadang tuh orang-orang di sana juga nggak tahu kalau aku siapa. Jadi kayak ada bapak-bapak tiba-tiba nanya kayak aku, kenapa sih kok banyak kamera gitu. Habis itu, oh ya ini saya lagi syuting. Oh ya udah cepet-cepet belanjanya kayak gitu. Ternyata dari yang kita lihat mungkin secara jauh atau dari TV yang terlihat menjijikan dan kayak yang kita berpikir kayak aku nggak mungkin suka, nggak mungkin bisa, ternyata kalau dilakukan tuh seru-seru aja gitu dan memang sangat menyenangkan gitu. Tips dari aku kayak jangan bukan ngirit, cuma kayak beli satu barang yang bisa dipakai berkali-kali gitu. Jadi kayak misalkan beli baju, aku lebih sering tuh beli baju yang tidak ada patternnya. Jadi aku bisa gunakan berkali-kali tanpa orang tahu, oh ternyata udah pernah dipakai.